Salam Bapak Ibu. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu kita semua menyapa saudara kita di sebelah kanan, sebelah kiri dan mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita sejenak mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia. Mari kita nyanyikan haleluya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak menerima pujian dari kita. Mari kita memuji Tuhan dengan mengatakan, ku nyanyi haleluya.
yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru dan baru tiap hari Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami dapat bertemu kembali di rumah Tuhan dengan bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Baik melalui tutur kata kami, sikap kami, perbuatan kami. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Kami seringkali melukai perasaan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berada dalam perjalanan menuju rumah Tuhan. Berkati ya Bapa. Tibakan mereka di tempat dengan selamat. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Pujian, ku naikkan syukurku. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kasih yang
meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Saya melihat Bapak Ibu kuras semangat di dalam memuji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk lebih semangat lagi memuji Tuhan dengan mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian seperti wanita mengurapimu. Yesus, Engkau baik-baik, seperti wanita yang menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik-baik, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Seperti wanita menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau baik-baik, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia melayani-Mu.
Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan izinkan kami membuka mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Bersyukur untuk perjalanan demi perjalanan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk bisa kami jalani dan kami lalui. Kami ada di tempat ini ya Tuhan. Bersyukur juga Tuhan izinkan kami boleh berkumpul bersama memuliakan nama Yesus. Biarlah pujian kami ini boleh membawa hati kami terus bersyukur, membawa kami mengagungkan kebesaran Tuhan. Kami orang berdosa tetapi Engkau tidak melihat kami dari keberdosaan kami. Engkau terus memandang kami oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri berbicara di dalam hati kami. Kami lemah, kami tidak punya kekuatan, bahkan kami tidak punya daya ya Tuhan. Tetapi mohon urapan-Mu, Engkau mengurapi hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong kami melalui firman-Mu. Kami senantiasa dibentuk, diubahkan, bahkan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan izinkan sampai detik ini Tuhan izinkan bagi kita untuk bisa hidup kembali menikmati kemurahan Tuhan. Di bulan Juli ini Bapak Ibu masih bisa mengikuti tema ini ya. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang Hosea. Minggu kedua kita belajar tentang tokoh yang namanya Gideon. Minggu lalu kita sudah belajar tentang yang pertama siapa? Nuh. Minggu pertama kita belajar tentang Nuh, minggu kedua ada Gideon, minggu ketiga, minggu kemarin ada Hosea, dan hari ini kita akan belajar tentang Barzilai. Kemungkinan nama ini cukup asing di telinga kita. Setelah saya mendengar juga dari awal-awal ini asing. Bahkan setelah kita mendengar atau melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, nama ini cukup minor diberitakan atau dijelaskan. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita Barzilai, dia adalah seorang crazy rich yang ringan tangan. Saya mau bertanya kepada kita sebelum kita membaca Alkitab. Pertanyaannya begini, cukup simpel dan gampang untuk dijawab. Siapa yang tidak menginginkan hidupnya sampai nanti di akhir hidupnya, sampai tuanya tidak berguna? Adakah di antara kita yang hidupnya mengiming-imingkan bahwa sampai hidup saya hidupku ini tidak mau berguna? Adakah? Tidak ada. Puji Tuhan. Siapapun menginginkan hidupnya itu berguna, bermanfaat sampai akhir hidupnya di dunia ini. Walau pada realitanya tidak sedikit orang yang memilih jalan hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Betul ya Bapak Ibu? Tidak sedikit kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu juga, ya dia memilih bahwa saya tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Ini memang merupakan pilihan. Ada orang yang memilih hidupnya terus berguna sekalipun kelihatannya dia sakit-sakitan. Dengan segala upaya dia melakukan untuk bisa berdampak bagi orang lain. Tidak hanya daya yang dia punya, tetapi doa bahkan juga dana yang dia miliki dipakai untuk apa? Berbuat sesuatu yang bisa berguna bagi sesamanya. Tidak sedikit juga yang memilih abai dan cuek, yang sejatinya hidup sesaat bisa dipakai untuk berguna dan digunakan sesuatu yang baik, tetapi dia memilih untuk menjadi batu sandungan. Bapak Ibu perhatikan ya, orang-orang tua ya, biasanya orang tua ini hidupnya bukan hidupnya tidak tenang, tetapi biasanya dia tidak bisa tenang. Orang tua tidak bisa tenang. Mungkin bagi kita yang sudah menginjakkan usia yang senior, di usia kita sekarang ini kita cenderung tidak tenang di rumah. Kita kepengen beraktivitas. Tidak kenal yang namanya kata pensiun. Harus beraktivitas. Kecenderungan mereka itu tidak suka tenang gitu. Kepengen mau berdampak bagi orang lain. Bahkan nanti ketika anaknya nanti sudah gede-gede atau dia punya cucu, mungkin ada orang-orang lain yang sudah merasakan dampak dari kita. Mungkin berkata, kamu anaknya ini ya, anaknya bapak ini ya, anaknya ibu ini ya, kamu engkong dari ini ya, kakek dari ini ya, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Mereka sudah merasakan. Dulu makmu
sudah membantu kami dalam melayani Tuhan. Dulu ibumu sudah melakukan hal ini bagi kami. Jadi akhir hidupnya pun ada sesuatu yang bisa diceritakan. Itu sisi baiknya. Tetapi tidak sedikit pula orang yang memilih jalan hidupnya yang bisa dilihat dari kisah hidupnya adalah hal-hal yang buruk. Alah, dulu waktu dia hidup itu suka gibahin orang, suka jatuhkan martabat orang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pilihannya adalah kita menjadi pembawa damai atau menjadi troublemaker di akhir hidup kita. Itu pilihan. Maka pada kesempatan ini kita melihat ada satu tokoh yang minor di dalam Alkitab namanya Barzilai, tokoh dalam Perjanjian Lama. Tetapi kita melihat nanti bagaimana kisah hidupnya, apakah dia berdampak atau tidak. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Ada 2 bagian Alkitab yang kita baca. Di 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai 29. 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai 29, saya baca ayat 27. Nanti Bapak Ibu baca ayat 28. Saya memulai. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa, silakan Bapak Ibu, tempat tidur, pasur, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Mari kita lompat di pasal 19. Di pasal 19 kita baca ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Saya ayat 31, Bapak Ibu ayat ke-32. Barzilai ikut mengantarkan raja. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepada? Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki dari kepadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang itu pun pulang ke tempat kediamannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sedikit saya jelaskan latar belakang dari 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Di dalam bagian ini mengisahkan tentang Daud,
waktu dia melarikan diri karena Absalom anaknya. Apa yang dilakukan oleh Absalom? Absalom ini melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri. Setelah Absalom merebut tahta daripada ayahnya, lalu Daud memutuskan melarikan diri beserta rombongannya. Dalam pelarian Daud, perhatikan Bapak Ibu, dalam pelarian Daud dipertemukan tidak hanya orang baik seperti Barzilai, tetapi Daud juga dipertemukan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang jahat. Sebut saja contohnya Simei. Apa yang dilakukan Simei dalam perjalanannya? Ketika dia bertemu Daud, maka Simei ini mengutuki Daud. Apakah hanya Simei? Tidak. Ada juga Ziba. Siapa Ziba? Ziba ini adalah hamba dari Mephiboset. Siapa Mephiboset? Mephiboset ini adalah cucu dari Raja Saul. Lalu Ziba ini berkata kepada si Daud dengan dia membawa sogokan mungkin ya. Dia berkata kepada Daud. Waktu Daud bertemu dengan Ziba ini, dia berkata, "Kemanakah engkau? Kenapa engkau meninggalkan tuanmu Mephiboset?" Lalu dia memutarbalikkan kata-kata. Dia memfitnah Mephiboset. Ziba berkata, "Tuanku namanya Mephiboset," saya sederhanakan begini, "Tuanku Mephiboset akan merebut tahtamu." Jadi dia berkata bahwa ini adalah kesempatan Mephiboset di saat-saat Raja Daud jatuh, maka Mephiboset akan merebut tahta daripada Raja Daud. Tetapi kenyataannya tidak. Mephiboset justru nanti mengharapkan Raja Daud terus bertahta di Yerusalem. Jadi Ziba ini melakukan hal yang tidak baik begitu. Jadi berkata-kata benar, mulus banget di depan raja, tetapi sejatinya hatinya jelek sekali, jahat sekali. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu bisa membaca nanti di pasal 19 ayat 24 sampai 30. Bila kita perhatikan perjalanan Daud berserta rombongannya selama pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom, ada orang-orang yang baik juga. Salah satunya yaitu Barzilai. Barzilai itu bukan hanya dia seorang ya. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf kalau memang agak keliru cara mengungkapkan Barzilai ya agak sedikit mengalami perbedaan di situ. Jadi mohon maaf. Jadi Barzilai ini kalau kita bisa bilang dia adalah support system selama Daud dalam pengejaran. Di dalam mereka ketika dia turun tahta. Siapa Barzilai? Alkitab mencatat bahwa Barzilai ini adalah orang Gilead. Orang Gilead dari Rogelim. Sudah memasuki usia indah. Bapak Ibu mengerti ya, usia indah ini sudah lanjut usia. Usianya sudah 80 tahun dan sangat kaya. Mungkin di zaman itu dia adalah orang yang crazy rich. Crazy rich, ya kalau di Surabaya ada crazy rich Surabaya. Kalau di zaman itu ada crazy rich Gilead, namanya Barzilai. Nah selama Daud hidup berpindah-pindah dari kudeta yang dilakukan oleh Absalom, maka Barzilai ini dengan sukarela menjadi support system daripada Daud dan juga rombongannya. Apa yang dilakukannya? Dia menyediakan segala perbekalan makan. Dan tidak hanya itu, tempat tidur loh. Barzilai itu sediakan untuk Raja Daud dan rombongannya. Jadi selama masa Daud dalam pengasingan yang singkat, tidak panjang ini, Barzilai adalah salah satu dari beberapa orang penting yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Daud. Ini latar belakang dari pasal 19 di ayat 27 sampai 29. 27 sampai 29. Lalu kita lompat tadi di 2 Samuel pasal 19 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa ketika pemberontakan itu sudah selesai, jadi Absalom itu sudah kalah, sudah dibunuh oleh Yoab, maka Raja Daud ini kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanannya dia melewati sungai Yordan. Maka dia disambut oleh orang-orang yang mendukung daripada Daud. Salah satunya yaitu Barzilai. Apa yang dilakukan? Dia menyambut Daud. Tetapi dalam pertemuannya ada sebuah tawaran di sana. Daud menawarkan bahwa kamu sudah melakukan sesuatu buat aku. Engkau menjadi support system selama aku di dalam pengejaran Absalom. Maka sekarang aku juga kepengen membalas jasaku kepadamu. Apa itu? Dia suruh Barzilai untuk ikut ke Yerusalem. Tetapi coba perhatikan Bapak Ibu. Barzilai tidak tertarik dengan tawaran itu. Dia dengan hormat mengatakan bahwa mohon maaf. Mungkin ya saya bahasakan mohon maaf Tuanku Raja. Engkau mengetahui bahwa usiaku ini sudah 80 tahun. Sudah usia lanjut. Apakah aku layak masuk ke tahta raja untuk melayani raja?
Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di sana, sebentar lagi aku mati, aku tidak bisa membedakan rasa ini. Bukan berarti dia tidak bisa makan, bukan sebentar lagi mati, tidak. Ini hanya semacam menggambarkan posisinya gitu loh. Oh, sebentar lagi saya ini tidak efektif lagi. Makanya dia berkata, saya lebih baik memberikan Kimham menjadi hambamu. Dia lebih efektif, lebih produktif untuk bisa melayani Tuanku Raja. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu Daud mengabulkan permintaan daripada Barzilai, dan di akhirnya nanti dia berpisah dengan apa? Dia mencium Barzilai lalu memberkati. Ini adalah kisah yang baik sekali Bapak Ibu. Sebelum nanti Bapak Ibu, Barzilai ini sebelum Daud mati, dia berpesan kepada Salomo, kepada anaknya, "Hai Salomo, engkau harus memperhatikan kehidupan atau keturunan daripada Barzilai." Bapak Ibu bisa membaca nanti di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 7. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 7. Saya coba bacakan begini. Ini perkataan daripada Daud kepada Salomo sebelum dia meninggal dunia. "Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom." Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah melihat kisah hidup daripada Barzilai. Perjalanannya menjadi support system daripada Daud. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih yang menjadi refleksi iman bagi kita? Apa sih yang perlu kita pelajari dari tokoh yang bisa dibilang minor di dalam Alkitab? Apakah kita harus belajar untuk menjadi crazy rich sekarang seperti Barzilai? Bagaimana kita menjadi orang kaya raya supaya bisa berdampak? Tentu tidak. Banyak orang sekarang Bapak Ibu terobsesi untuk bisa menjadi kaya raya. Siapa sih yang tidak mau menjadi kaya raya? Kita terlalu naif bila kita berkata, aku gak mau kaya. Secara pribadi juga saya kepengen Bapak Ibu. Ingin. Tetapi tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara juga. Menjadi kaya itu bukan dosa. Tetapi menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya itu sebuah kekeliruan Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu di masa pandemi ini ya, kalau perhatikan media sosial, pandemi, ekonomi lagi krisis, tetapi ada orang-orang yang speak up dirinya, yang flexing begitu, bahwa dia itu adalah orang kaya. Tetapi justru setelah diteliti, orang ini adalah orang yang menipu. Dia kaya betul, tetapi itu hasil daripada tipuan. Itu di masa-masa pandemi, Bapak Ibu bisa mengikuti lah akan hal itu. Atau ada satu film Bapak Ibu pernah dengar film atau bisa menonton OKB, Orang Kaya Baru. Film ini bergenre komedi keluarga, tetapi cukup ada nilai-nilai moralnya. Tetapi yang saya soroti nanti di sini adalah bukan nilai moral dari keluarga, tetapi kekayaannya. Di dalam keluarga ini diceritakan di film itu ada satu keluarga, suami istri, kemudian ada 3 orang anak. Mereka ini adalah keluarga miskin. Miskinnya begini Bapak Ibu. Di setiap ketemu teman-temannya mereka diejek. Kemudian di dalam keluarga mereka setiap pagi itu selalu berebutan siapa yang paling cepat kamar mandi. Jadi mereka berebutan, itu menjadi sebuah budaya setiap hari di dalam keluarga ini. Tetapi keluarga ini sangat harmonis. Setiap kali makan mereka berkumpul di meja makan. Mereka saling bertukar pendapat, saling membangun, dan lain sebagainya. Suatu ketika Bapak Ibu, ayah daripada kepala keluarga, seorang ayah dari keluarga ini, meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, maka ternyata si bapak ini, kepala keluarga ini, sudah mempersiapkan uang sebanyaknya untuk cukup banyak untuk keluarga ini. Mereka tahu dari mana? Pengacaranya datang. Ahli waris, pengacaranya datang. Lalu pengacara ini datang kepada keluarganya. Lalu dia berkata bahwa selama bapak hidup, maka ada harta yang dia titipkan untuk istri dan anak-anaknya. Maka ada 3 tahap dilakukan untuk mencairkan dana itu. Yang pertama dicairkan sebanyak 500 juta. Kemudian yang kedua, di tahap kedua 15 miliar. Dan yang terakhir 15 miliar. Auto kayalah istri dan juga anak-anaknya saat itu. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, setelah mereka kaya raya, di sini muncul masalah. Masalahnya apa? Mereka hidup sendiri-sendiri. Pulang malam,
Ibunya menjadi ibu sosialita, tidak memperhatikan lagi keluarga. Saudara-saudara yang lain juga tidak saling bertegur sapa dan lain sebagainya. Maka anak bungsu ini berkata bahwa begini, dia mengalami kesepian. Dia berkata, saya lebih menikmati hidup yang dulu walaupun miskin, tetapi bisa berkumpul di satu meja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang saya soroti kembali lagi bukan keluarganya, tetapi kekayaan bisa berdampak negatif kalau kita lupa pencipta. Amin ya. Kekayaan titipan Tuhan itu bisa berdampak negatif, berdampak buruk ketika kita lupa siapa pencipta kita. Maka kita diingatkan kembali, apakah kita mengingat Tuhan ketika kita dalam keadaan baik-baik, ketika kekayaan Tuhan titipkan di dalam diri kita, atau bagaimana? Apakah kita melihat sekeliling kita bahwa mereka adalah bagian yang Tuhan titipkan juga untuk kita perhatikan, atau bagaimana? Sebenarnya konsep berkat itu sederhana Bapak Ibu. Allah menitipkan berkat itu untuk apa? Disalurkan, bukan untuk ditampung. Makanya kita disebut ini adalah anak-anak Tuhan, menjadi saluran berkat, bukan sumber, bukan juga penampung, tetapi saluran. Tetapi ya cukup ya jujurlah Bapak Ibu ya. Kalau ada orang-orang, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu itu agak enggan untuk bisa menyalurkan yang sudah ada. Aku dulu lah ya, keluargaku dulu lah ya. Jadi untuk orang lain nanti. Sementara itulah konsep berkat itu sederhana sekali. Tuhan titipkan, kita jadi saluran, lalu kita menyalurkan hal itu. Jadi tendensinya apa? Dari Tuhan kepada orang lain dan untuk Tuhan. Itu kecenderungannya seharusnya. Maka Barzilai di dalam Alkitab ini dia mencatat bahwa dia kaya raya, tetapi dia tidak kikir. Dia melakukan yang benar dengan apa? Menolong raja dalam kesulitan. Barzilai mempersembahkan titipan Tuhan padanya untuk memperhatikan yang membutuhkan. Pertanyaannya begini, mungkin kita bertanya, hidupku lo miskin lo, hidupku kan pas-pasan. Apakah tunggu kaya dulu baru bisa berdampak? Tentu tidak. Berkat yang Tuhan titipkan di dalam diri kita tidak hanya terbatas pada bentuk finansial, tidak. Tetapi kesehatan, waktu kita itu adalah juga berkat dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita juga bisa meluangkan waktu bagi mereka yang butuh pendampingan? Atau tidak sama sekali? Atau kita abai? Apakah kita bisa mau menjadi saluran berkat bagi mereka? Sumbangsi pemikiran itu juga penting sekali untuk orang-orang yang membutuhkan. Apakah kita bisa memberikan itu atau tidak? Melalui talenta, kemampuan yang Tuhan titipkan, mampukah kita menyalurkan itu untuk apa? Memberkati orang lain dan menjadi kemuliaan Tuhan atau tidak? Itu poin pertama. Barzilai, dia orang murah hati dan ringan tangan. Ringan tangan ini Bapak Ibu bukan main gampar-gampar, bukan. Tetapi ringan tangan, suka memberi. Ada hati yang mau memberi. Karena kenapa? Dia sadar bahwa itu adalah titipan Tuhan. Itu poin pertama dari refleksi refleksi iman bagi kita. Dan yang kedua, kita belajar tentang Barzilai tentang apa? Dia minor tetapi berdampak. Bagi kita yang tertarik tentang seni peran Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada pemain protagonis dan antagonis Bapak Ibu. Kemudian biasanya kalau main film gitu, kalau kita lihat di TV ada yang lalu lalang. Bahkan ya mereka disebut sebagai cameo aja. Cameo. Mungkin kita bisa bilang bahwa Barzilai ini adalah aku mendiskreditkan dia, tidak. Tetapi mungkin posisinya adalah sebagai cameo di dalam hal ini. Perannya itu tidak terlalu penting tetapi sangat berdampak. Kalau di seni peran begitu. Dia sebagai seorang figuran atau cameo bisa dibilang begitu. Barzilai minor tapi berdampak. Kisah hidup Barzilai dalam Alkitab memang sangat sedikit diberitakan. Ditambah lagi usianya yang sudah lanjut. Secara manusia Bapak Ibu mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk tidak mau berbuat sesuatu. Aku udah tua kok. Udah usia, ngapain lagi melakukan sesuatu yang baik? Gak usah. Lagian aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dalam segala sesuatu. Jangan mendiskreditkan diri sendiri. Apapun yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Di dalam kelemahan kita. Juga Tuhan pakai kita kok. Untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain.
sejatinya bukan alasan kita lagi untuk berkata bahwa aku tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi aku tanya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa berdampak bagi orang lain. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari Barzilai kita belajar tentang rasa cukup. Rasa cukup ini apa? Ketika Daud menawarkan dia, Barzilai ayolah ikut saya ke Yerusalem. Sebenarnya dengan segala kemampuan yang dia punya, kekayaan yang dia punya, mungkin dia bisa berkata, oke, saya bisa pergi ke Yerusalem bersama dengan tuanku raja. Tetapi apa yang dia lakukan di sini? Dia justru berkata, lebih baik Kimham ini menjadi pelayan tuanku nanti di Yerusalem. Apa yang kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Dia kaya raya betul. Tetapi di sini kita melihat bahwa rasa cukup itu juga ada di dalam diri Barzilai. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pemikiran Barzilai yang merasa cukup dalam dirinya perlu kita teladani juga. Dengan adanya rasa cukup kita justru banyak bersyukur. Bersyukur bukan karena ada sesuatu, bahkan dalam ketiadaan sekalipun kita diajar untuk apa? Mencukupkan diri. Yang jauh lebih besar dari semuanya itu adalah ketika anugerah Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah cukup bagi kita. Barzilai memberikan kita sebuah teladan bahwa walau dia kaya raya, tetapi ada rasa cukup dan bukan rasa rakus atau segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dosen misi saya pernah memberikan wejangan bagi di kelas kami waktu kami ada kelas misi Bapak Ibu. Dia berkata begini waktu di Bandung. Dia berkata begini. Ketika nanti kalian pelayanan di dunia di ladang pelayanan, kalian hati-hati terhadap dua ciri khas orang. Ya, ciri khas orang ini yang pertama, hati-hati terhadap orang kaya dan hati-hati terhadap orang miskin. Maksudnya apa? Hati-hati terhadap orang kaya. Dengan kekayaan yang dia miliki, kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan, dia bisa saja memperbudak siapapun. Memanfaatkan kekayaannya untuk apa? Menjadikan orang lain menjadi kacung. Karena apa? Dia punya. Hati-hati terhadap orang kaya. Kemudian yang kedua, hati-hati terhadap orang miskin. Atau yang mengatakan hidupku miskin, memiskinkan dirinya. Dia berkata begitu. Kenapa? Dengan kondisinya yang miskin, dia bisa saja menggerus hartamu. Dengan mulutnya yang manis, mukanya halus, padahal dia pakai topeng untuk apa? Untuk menggerus harta orang itu. Jadi orang-orang ini ya, mungkin perkataan ini tidak terlalu mengandung sebuah kebenaran mutlak, tetapi perlu kita waspada juga di dalam hal ini. Bila posisi kita ada orang kaya, kita di sini mungkin kita orang kaya, kita juga perlu hati-hati. Apakah kita memanfaatkan yang Tuhan titipkan itu untuk apa? Menjadi berkat atau tidak? Atau kita yang dalam keadaan tidak baik secara finansial bisa dikatakan orang miskin. Hati-hati juga. Banyak orang miskin di depan kita itu baik, minta dan lain sebagainya lah. Dengan caranya dia untuk apa? Untuk menggerus harta orang lain. Maka perlu hati-hati. Maka kita bersyukur Bapak Ibu bila posisi kita ada di dalam posisi cukup. Kenapa? Tidak kaya, tidak miskin. Itu kenapa? Ya bersyukur. Karena kita tahu belajar arti cukup di dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kisah ini, saya sudah uraikan tadi bahwa ada 3 refleksi iman. Apa yang kita pelajari? Kemurahan hati daripada Barzilai dan juga ringan tangannya. Kemudian walaupun kisahnya minor di dalam Alkitab dituliskan, tetapi hidupnya berdampak. Kemudian yang terakhir adalah kita belajar bagaimana dia mencukupkan diri, rasa cukup itu. Jadi ini perlu kita teladani. Semuanya didasari karena apa? Ada rasa takut akan Tuhan. Dia menyadari bahwa kemurahan Allah atas dirinya. Maka refleksi Injil di dalam hidup kita sebagai kesimpulan Bapak Ibu. Bila Barzilai, perhatikan, bila Barzilai melayani Raja Daud. Daud merupakan tipologi daripada Kristus. Maka sekarang kita adalah melayani Raja. Siapa? Raja kita, Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita yang sudah mengalami anugerah Allah, di dalam hidup anugerah Allah, sudah mengerti tentang anugerah Allah, maka mari kita melayani Kristus melalui apa? Orang-orang loh di sekitar kita, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang Tuhan titipkan bagi kita.
Maka yang menjadi tantangan bagi kita di minggu ini, mari kita ambil sebuah challenge Bapak Ibu di dalam diri kita. Di dalam minggu ini, memasuki minggu ini, mari kita doakan. Mari kita gumuli di dalam diri kita. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa sih yang Tuhan titipkan di sekitar saya, di dalam hidup saya, untuk saya mau memberkati dia. Ingat, memberkati orang lain bukan bentuk hanya duit, tidak. Apa yang bisa kita lakukan, sumbangsi apa yang kita bisa lakukan. Entah kita di sekolah, entah di marketplace dimanapun kita berada, itu perlu kita gumuli. Mari kita mohon kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup saya? Saya rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bila kita punya walaupun sedikit, mari kita belajar untuk apa? Bermurah hati bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi saluran berkat bukan karena kita punya sesuatu, tetapi karena kita telah memahami betapa besar anugerah yang telah kita terima melalui karya salib Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dari toko Alkitab yang namanya Barzilai, kami belajar bagaimana menjadi orang yang murah hati. Bagaimana orang yang memperhatikan sesama. Bagaimana kami mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan titipkan bagi kami. Bagaimana hidup kami bisa berdampak bagi sesama kami. Ini tidak mudah ya Tuhan. Kecenderungan kami adalah ego kami. Menginginkan supaya kami dipuaskan terlebih dahulu. Maka ampuni kami ya Tuhan. Gerakan hati kami Tuhan. Untuk mau berdampak bagi orang lain. Untuk mau menjadi saluran berkat bagi orang lain ya Tuhan. Kami orang lemah, butuh uluran tangan-Mu. Roh Kudus mengurapi hati kami, supaya kami dikuatkan dan dimampukan. Ini hidup kami Tuhan, hati kami terus perbaharui untuk menjadi serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh para pelayan, penata layan yang telah mengambil bagian melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan melalui pelayanan yang telah diberikan. Nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pada pukul 17.00 bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi hari, dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat melalui WA Group bagi Bapak, Ibu yang memiliki pergumulan dan mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada gembala jemaat. Minggu depan, ibadah berjalan seperti biasa, baik kebaktian umum yang pertama pada pukul 9 pagi dan kebaktian umum yang kedua pada pukul 17.00 sore. Mari mengajak keluarga, rekan, sahabat untuk beribadah bersama-sama. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan ibadah dapat dilihat melalui warta yang telah dibagikan. Persembahan. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan di kantong merah. Sedangkan untuk persembahan kantong biru untuk mendukung misi pekabaran Injil Bapak Troy dan keluarganya di Tibet. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani
dan Saudari Grace. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan diambil dari Markus 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih atas kemurahan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian berkat dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji dengan pujian, "Oh, betapa indahnya." Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mengurapan di kepala harus yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mengurapan di kepala harus yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mengurapan di kepala harus yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada
pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kau telah mengajarkan kepada kami untuk kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kami berdoa untuk Bapak Darius yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan mencukupi akan segala kebutuhannya, keluarganya. Biarlah Tuhan selalu pelihara. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang yang sedang berada di luar kota, kiranya juga Tuhan akan melindungi mereka semua. Biarlah pertemuan mereka dengan keluarga besarnya selalu memuliakan nama Tuhan di mana mereka berada. Kami juga teringat akan hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Jemur Sari ini maupun yang ada di pos-pos PI, juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka masing-masing agar mereka boleh setia melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini. Mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya, dan mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah negara kami ini boleh selalu tenang, damai, di bawah perlindungan Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, Tuhan juga akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Kalau tahun depan kami akan memilih presiden dan wakil presiden, tolong Tuhan, biarlah yang terpilih nanti adalah orang yang takut akan Tuhan dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rencana gereja yang akan mengadakan penanaman ulat sutra. Kiranya Tuhan juga akan memberikan jalan keluar sehingga program ini boleh terlaksana dengan baik. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Sekarang marilah kita pulang di dalam berkat yang datang dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih dari Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali kedua.
Selamat siang, Tuhan memberkati.